Cerita yang satu ini bikin gempar media sosial. Seorang anak depresi berat setelah ponsel yang dibeli dari hasil menabung dijual ibunya untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Ia bahkan jadi tidak bisa sekolah. Benarkah semata-mata hanya karena faktor ekonomi atau ada unsur kecanduan gawai yang sudah tahap akut? Lalu apa solusinya? Yuk, kita diskusi. Nggak bukan saya. Menangis kejar dan tantrum, inilah yang kerap dialami seorang anak usia 13 tahun di Cirebon dalam 10 bulan terakhir. Semua berawal saat ponsel yang ia beli dari hasil menabung terpaksa dijual untuk membantu kebutuhan sehari-hari, meski sang ibu sudah minta izin. Saking depresinya kehilangan ponsel bahkan membuat si A ini tidak bisa lagi sekolah. Selain karena kerap mengamuk, Ibu A juga takut A menjadi korban perundungan. Kan udah sekolah ya, kelas 6 baru ya. Kelas 6 baru 2 bulan, udah berhenti. Sampai sekarang nggak berangkat lagi. Kenapa alasannya? Ya itu, karena dia di sekolah pernah ngamuk. Pernah ngegebrak meja, jadi kan teman-temannya tuh takut. Nah jadi semenjak itu saya putuskan udah jangan sekolah dulu, kalau kayak gini nanti teman-temannya takutnya pada ketakutan atau ada yang bully. Kisah A dengan cepat menyebar, terutama bikin heboh di media sosial. Kasus ini pun langsung menyita perhatian sejumlah pihak, khususnya Dinas Pendidikan setempat. Kecerdasannya juga bagus, tidak ada masalah dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi memang permasalahan bermula dari penjualan handphone oleh ibunya. Ya kami juga tidak bisa menyalahkan pada akhirnya. Hanya mungkin kesedihan anak ini tidak bisa keluar karena dia termasuk anak pendiam. Jadi pulang ke rumah handphone sudah tidak ada, dalam keadaan sudah dijual. Dimintai izin atau tidak, anak ke orang tua pasti tetap sayang. Tapi mungkin hatinya tidak nerima. Sebetulnya penanganannya ini sudah aman, hanya karena ini harus terkait terapi. Terapi ini yang kita butuhkan. Jadi bantuan ini bukan sifatnya dadakan nanti, tetapi yang sifatnya berkelanjutan, kontinu, konsisten, kontinu, berkesinambungan. Kenapa? Saya memperhatikan masih besar kemungkinan Ananda untuk seperti sedia kala. Bahkan sampai mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Putusan Presiden mendatangi langsung rumah A untuk memberikan bantuan dan pesan. Apa pesan Presiden? Semoga bermanfaat dan digunakan dengan baik. Anggaran yang diberikan dari Bapak bantuan ini dari Presiden, penggunaan tersebut tetap sepengetahuan dari orang tua dan didampingi oleh Dinas Pendidikan, karena peruntukan untuk biaya pendidikan semoga ke depan dapat disekolah kembali dan bantuan tersebut berguna. Bukan sekedar nominal atau ponsel pengganti, kemungkinan adanya unsur kecanduan gawai jelas juga membuat kasus ini butuh penanganan yang lebih. Bagaimana caranya? Kita tuh harus kreatif menciptakan kegiatan-kegiatan untuk anak. Jadi mungkin kita yang provide buku, kemudian kita baca bersama buku. Jadi nggak bisa hanya sekedar, nih baca buku ya biar kamu nggak kecanduan gadget, tapi orang tuanya sendiri kemudian terus-terusan di depan gadget, kan gitu. Jadi baca bersama, atau kemudian tracking bersama, atau melakukan games-games bersama di rumah tuh seperti apa. Kemudian diajak keluar, ketemu dengan komunitas anaknya yang seumuran. Mungkin masukin ke soccer club, atau kemudian dia ada kegiatan-kegiatan bersama, atau kemudian dilatih empati, bagaimana kemudian misal katakan membantu sesama di sekitar itu, katakan ada panti, kemudian mereka membantu, jadi dilatih empati. Karena kalau kita secara khusus melihat kasus ini, dia bahkan tidak bisa ikut merasakan atau berempati terhadap kesusahan ekonomi keluarganya. Kan gitu. Nah ini kenapa sampai demikian? Ya mungkin karena tidak pernah dilatih empati, benar-benar fokusnya tuh hanya pada layar tersebut saja. Gitu. Kemudian tidak bisa berkomunikasi juga bagaimana perasaannya, kebutuhan keluarga seperti apa. Nah ini kondisinya tuh sangat kompleks sebenarnya Mbak. Tapi mau tidak mau ini harus, kalau kita mendidik anak, mengasuh anak, mau nggak mau itu kayak kita lagi memberikan akar yang kokoh sama mereka. Butuh peran banyak pihak agar kasus serupa tidak terulang kembali, baik pada korban maupun anak-anak lainnya. Langkah nyata ini harus segera dilakukan, baik oleh orang tua hingga pemerintah. Apa saja? Buat
buat saya sih sebenarnya ini nggak bisa hanya PR orang tua ya. Kalau kan ada kutipan yang mengatakan to raise a kid itu take a village ya. Jadi ada orang tua, ada lingkungan sekitarnya. Kalau di lingkungan sekitar situ katakan ada kakek nenek, ada om tante, ada tetangga, ada pendidik mungkin, ada guru-guru biasa dia berinteraksi, bagaimana menciptakan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Sekarang kan kendalanya adalah anak sekolah usia dini aja gitu, sudah boleh bawa handphone beberapa sekolah. Nah ini kan yang menjadi miris juga sebenarnya. Bukannya mereka diajarkan untuk berinteraksi sesama, tapi kemudian tetap interaksi tapi lewat gadget. Kan gitu, harusnya kan hal seperti itu yang bisa dihindari. Karena anak-anak itu mau tidak mau interaksi terdekatnya ada dengan lingkungan terdekat gitu ya. Jadi memang sebenarnya peran terbesar itu dari keluarga dan kemudian pendidik tempat dia masih berinteraksi. Tapi kalau tentu saja harus didukung oleh pemerintah. Untuk kasus ini memang betul dengan membelikan HP baru bukan serta-merta terus menjadi solusi, karena kita perlu lihat dulu penyebabnya sebetulnya apa gitu. Kenapa berlaku demikian itu terjadi. Jadi perlu dilihat dulu gitu, sehingga bisa ditemukan solusinya yang tepat seperti apa. Kalau kita mau yang jangka pendek, yang skopnya lebih terjangkau gitu ya, mungkin lebih dari kepedulian antar keluarga ya yang hidup bertetangga gitu. Jika misalnya ada keluarga yang memang karena ini dilatar belakangi faktor ekonomi gitu ya, bisa lebih peka untuk saling membantu gitu jika ada keluarga yang memang kesulitan. Saat ini remaja A sedang menjalani terapi dan penanganan khusus untuk memulihkan kondisi psikisnya. Tapi tentu mencegah jelas lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai ada lagi kasus yang viral baru geger kemudian. Terima kasih sudah diskusi.